Kita lihat surah Al-Baqarah. Coba lihat ayat Al-Baqarah ayat 74. Ada 74. Silakan siapa nak baca. Al-Baqarah 74. Ya, sebentar Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air darinya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut pada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hati yang mati itu bukan berarti hati yang mati itu tidak bisa berubah. Bisa. Tetapi kadangkala Al-Quran menyebutkan hati yang qaswah keras itu, sirosis kita panggil itu, sirosis. Jadi perlu penyembuhan atau perlu diamputasi, diimplan, ya kan, bagi manusia itu. Kemudian hati mereka itu menjadi keras, bahkan kerasnya lebih keras daripada batu. Bayangkan, ada batu, tapi ini lebih keras daripada batu, dablek. Bayangkan saja waktu peristiwa Karbala, mereka itu berhadapan dengan Imam Hussein. Mereka tahu ini ashabul kisah. Mereka tahu bahwa Imam Hussein ini anaknya Az-Zahra, cucunya Rasulullah, ayahnya Ali bin Abi Thalib. Mereka tahu, tapi memang hati mereka sudah keras. Nanti kita lihat apa yang menyebabkan hati keras dan bagaimana penyembuhannya. Seperti itu. Nah, oleh karena itu kita kembali ke ayat ini. Hati di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama hati qaswah yang keras sekali. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijara aw ashaddu qaswah. Ya kan, ashaddu qaswah. Jadi ada hati yang lebih keras daripada batu. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi ada hati yang kedua, yaitu hati yang mengalir darinya air. Airnya sangat yatafajjar minhul anhar. Airnya saking derasnya itu menjadikan sungai. Ya kan? Airnya transparan, airnya bersih, airnya mengalir. Nah, ada lagi batu setelah dia jatuh, ya syaqqaqu fayakhruju minhul ma. Ya kan, ada yang retak baru keluar. Ada juga yang jatuh pecah baru keluar. Jadi ada 4 jenis itu. Jadi jenis yang pertama menurut ayat ini, adalah apa? Hati yang mati, yaitu keras. Yang kedua hati orang mukmin. Yang ketiga hati yaitu orang kalau terkena musibah, dicubit, baru dia pulang kepada Allah. Yang keempat ini runtutan yang ketiga. Itu apa? Ketika orang itu bertobat betul-betul, maka melampaui daripada orang yang biasa. Banyak itu orang yang bertobat itu spiritualnya lebih cepat ketimbang kita yang biasa-biasa. Seperti itu. Nah, kita melihat apa sih sebab, sekali lagi, apa sebab hati itu menjadi mati, menjadi keras. Para ulama mengatakan paling tidak ada 5 sebabnya. Tolong ditulis. Paling tidak ada 5 sebabnya. Nanti kita akan perincikan dengan ayat-ayat Quran. Yang pertama, mengentengkan maksiat. Menganggap enteng maksiat. Yang kedua, bertumpuk-tumpuknya dosa. Yang ketiga,
terlalu banyak duduk dengan orang yang mati. Nah, ada apa ini kok dengan orang yang mati? Ya, dengan orang yang mati, ada apa dengan orang yang mati? Nanti kita jelaskan siapa orang yang mati itu. Yang keempat, melecehkan kesucian. Yang kelima, memakan yang haram. Kemudian kita melihat apa sih ciri-cirinya orang apabila sudah hatinya keras. Astagfirullahaladzim. Ini ciri-ciri yang ringan ini. Tidak pernah merasakan nikmat beribadah. Astagfirullahaladzim. Itu ciri-ciri yang ringan. Jadi kalau kita sudah nggak merasa nikmat, khusyuk dalam doa, dalam sholat, dalam baca Quran, dalam kebaikan nggak pernah khusyuk, itu awal daripada mengerasnya hati. Itu sudah mulai hatinya sakarat. Nggak pernah nangis. Tidak pernah memperhatikan sesuatu yang sunnah. Bahkan nanti naik, lari dari nasihat. Itu sebab-sebabnya. Kalau sudah parah sekali, a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Dia tidak akan beriman. Wah, itu udah mati. Berat itu. Nah, kita mulai lihat satu persatu tentang apa yang dimaksud tadi dengan ihtiqad dzunub, meringankan perbuatan dosa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddu dzunub mastahana bihi sahibu." Dosa yang paling parah itu ketika si pendosa itu meringankan apa yang diperbuat. Sekali lagi. Jadi kalau kita sudah meringankan ketelatan sholat, astagfirullahaladzim, kita sudah meringankan maaf untuk makan yang haram, kita sudah meringankan untuk berbicara buruk, kita meringankan untuk berbohong, kita meringankan sesuatu yang dimurkai Allah, kita anggap istihanah. Nggak apa-apa. Nah, itu penyebabnya. Karena ranting itu kecil. Tapi kalau rantingnya ada 100.000, lebih besar dari balokan. Ranting dibanding dengan cabang, besaran cabang. Tapi ranting lebih banyak dari cabang. Dosa pun demikian. Nah, itulah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi Rasulullah bersabda seperti itu. Yang kedua, Nabi mengatakan apa? Man sa'at husayyi'atun wa sarrathu hasanatuhu fahuwa mu'min. Siapa yang menjadi gelisah dengan kejelekannya, siapa yang menjadi gelisah dengan dosa-dosanya, siapa yang tidak bisa tidur karena dosanya dan gembira dengan kebaikannya, itu mukmin. Tapi kebalikannya, siapa yang gembira dengan dosanya, ya kan,
dan gelisah dengan kebaikannya, dia si munafik. Karena apa? Seorang yang beriman itu terganggu dengan dosa. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sungguh apabila orang munafik itu berbuat dosa, dia anggap dosanya seperti lalat yang nemplok di mana? Di hidungnya, kemudian terbang. Tapi lain, kata Rasulullah, dengan orang yang beriman. Ketika dia berdosa, sungguh dosanya bagaikan gunung Jabal Abi Kubais yang menidikkan dadanya. Masya Allah. Saya ingin ambil sebuah perumpamaan. Kalau kita habis ngomelin orang, terus kita masuk ke kamar, terus kita nyesel betul. Itu tandanya hati kita baik. Tapi kalau kita mohon maaf, begitu masuk kamar, terus kita girang banget maki-maki orang, itu tandanya hati kita mulai sakarat. Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Hussein itu memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Ya bunayya, wahai anak-anakku, jauhkanlah untuk berbohong yang kecil. Iya kan? Jangan engkau berbohong masalah kecil. Sesungguhnya seseorang yang berbohong dengan masalah kecil akan terbiasa nanti dengan berbohong dengan yang besar. Yang kecil jadi besar. Nah, jadi kita kembali, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang membuat hati kita mati itu pertama karena kita meremehkan dosa. Karena kita meringankan dosa. Kita anggap dosa itu bagaikan lalat yang nemplok, habis itu terbang hilang. Padahal, la ilaha illallah, itu dosa bagi orang yang beriman karena dia tahu dosanya itu kepada Allah, bukan kepada manusia. Dia berhadapan kepada Allah yang maha besar. Oleh karena itu mohon maaf, janganlah engkau menganggap sesuatu yang kecil di hadapan yang maha besar. Kemungkinan yang kecil itu tidak dapat ampunan dari yang maha besar, karena engkau meremehkannya. Dan janganlah engkau memberatkan dirimu sesuatu yang dosa yang besar di hadapan yang maha besar. Karena yang maha besar dengan kesungguhanmu akan menjadi kecil semua kesalahanmu. Baik. Yang kedua, bertumpuknya kesalahan. Bertumpuknya dosa-dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba berbuat dosa, dia bagaikan titik hitam yang melekat di sebuah baju putih. Kalau terus dibiarkan, taraduf, bertumpuk-tumpuk hitam itu. Sehingga kehitaman yang pertama, yang kedua, yang ketiga sudah tidak tahu lagi karena semuanya rana ala qulubihim, sudah merata di hati mereka. Astagfirullahaladzim. Itu ran, itu hati mereka itu sudah apa? Sudah merata hitamnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Rana ala qulubihim. Itu ada di dalam surah, sebentar, ya Allah. Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Mutaffifin itu juz ammah. Wailul lil mutaffifin 83 ayatnya 14. Nah, coba lihat itu dari coba dari 11. Ya, Ustaz. Dari 11. Sampai ayat berapa, Ustaz? 14, sampai ayat 14. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Jadi hati mereka sudah tertutup dengan hari pembalasan, nggak percaya kepada Allah. Ini udah parah, mati hatinya. Terus? Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan kecuali orang yang melampaui batas dan berdosa. Iya, karena dosanya sudah terlalu banyak jadi hitam semua. Makanya Allah katakan itu. Kemudian ciri-cirinya apa? Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu. Nah, kurang ajar kan? Subhanallah. Kemudian apa sebabnya? Sekali-sekali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Waduh, udah rana ala qulubihim. Jadi hitamnya udah merata. Udah bertumpuk-bertumpuk. Jadi kalau orang berbohong, tidak berbohong itu nggak enak. Dan kebohongan itu dianggap benar. Maka itu, maaf, ada seorang ulama besar mengatakan, barang siapa yang terus-menerus berbuat maksiat, takut dosanya itu mengakibatkan dia wafat di luar wilayah. Astaghfirullahaladzim. Dikeluarkan dari pengikut Ahlul Bait. Nah, itu yang kedua. Sebab yang kedua, artinya apa? Jangan pernah kita menumpuk-numpukkan. Oleh karena itu di sini perlunya taubat. Seperti kemarin itu. Qalbun munib. Hati yang selalu beristighfar, bertaubat. Jadi senantiasa tiap hari dia bertaubat kepada Allah. Kalau ini tidak, dianggap dosanya itu biasa sehingga bertumpuk-tumpuk dan menjadi sirosis. Jadi mati, kaku, keras. Sirosis itu mengecil dan keras. Jadi apapun nggak bisa disaring lagi. Jadi manusia kalau sudah sirosis bahaya. Hatinya sirosis secara maknawiyah. Nah, itulah perlunya kita beristighfar. Sehingga yang disabdakan Nabi, kalau dia didiamkan, dia mengeras itu. Ya kan? Pertama mengering, mengeras, bergumpal mati. A'udzubillah min dzalik, la haula wala quwata illa billah. Jadi, apa penyebabnya? Pertama, meremehkan dosa. Kedua, membiarkan dosa-dosa itu bertumpuk dan tidak beristighfar. Padahal kalau dia beristighfar, dia mohon ampun, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Allah kan maha baik. Ya. Ketiga, duduk bersama orang yang mati. Loh, gimana Ustadz duduk sama orang yang mati? Maksudnya hatinya mati dari akhirat. Al-mutraf itu
Dia la yatahaddath illa lidunya wa qadayaha. Jadi duduk sama orang yang senantiasa ngurusin dunia terus. Kalau ketemu nggak pernah sedikit pun berbicara tentang akhirat. Yang dibicarakan tentang baju, tentang tas, tentang sepatu, lipstick, make up, rambut palsu, semua palsu. Itu. Jadi nggak ada sedikit pun. Fala tasma' minhu kalimah wahidah minal akhirah. Kita nggak pernah bicara sama dia urusan akhirat. Sedikit pun. Jadi terlalu banyak mujalasatul mautah. Terlalu banyak dia duduk dengan orang-orang ahli dunia. Jadi tidak pernah sama sekali, maaf, untuk berbicara tentang akhirat, mengingatkan dia tentang rumah abadi. Ini kan rumah kontrak kita ini. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kita. Ya Allah, hidayah ini besar dan mahal. Jadi kita kembali lagi bahwa sebab yang ketiga, kerusakan hati itu, matinya hati itu, terlalu banyak duduk dengan ahli dunia. Tidak ada sedikit pun berbicara tentang akhirat. Semuanya dunia, padahal dunia dia yakin dia tinggalkan. Jadi dia pun hanyut. Lama-kelamaan jadi hanyut. Bicara tentang bisnis ini, bisnis ini, bisnis ini. Yang memberikan rezeki dia nggak bicarakan. Mengatur ini, mengatur ini. Yang mengatur hidupnya dia tidak bicarakan. Allahu Akbar. Masya Allah. Dia lupa. Nah, itu penyebab yang ketiga. Jadi terlalu banyak duduk dengan orang-orang yang hatinya sudah mati tentang akhirat. Yang keempat, i'tida 'alal hurumat. Al-i'tida 'alal hurumat yang keempat. Apa yang keempat, i'tida 'alal hurumat? Artinya dia itu saling bermusuhan satu dengan yang lain. Ibu kalau lihat surah Al-Hujurat, kita berprasangka saja dengan orang yang beriman, hukumnya berat, apalagi kita ngerumpi. Nah, mengapa hati ini menjadi mati? Karena terlalu banyak kita membicarakan aib orang. Terlalu banyak kita membicarakan tentang aib orang. Astaghfirullahaladzim. Membicarakan keburukan orang. Membicarakan tentang sesuatu yang belum pasti. Dilarang itu. Yang kelima, ini penting. Penting banget. Penyebab kematian hati terlalu banyaknya dari sesuatu yang haram. Makanya Rasulullah mengatakan, jangan heran kalau orang itu suka berbohong, suka fitnah, mulutnya tidak terdidik, jangan heran. Karena pun makanannya dari yang najis. Astaghfirullahaladzim. Al-Imam Hussein mengatakan, muliat butunukum minal haram. Karena perut kalian penuh dari sesuatu yang haram. Faqasat qulubukum kal hijarah au asyaddu qaswa. Ini pembicaraan Imam Hussein. Karena perut kalian itu sudah banyak sesuatu yang haram dan hati kalian mengeras, bahkan lebih keras daripada batu. Mengapa? Dari sesuatu yang haram. Ada dua haram.
Kita sudah bicara itu tentang haram dulu. Haram maknawiyah dan haram zatiyah. Haram zat itu sangat sedikit, babi dan cara pemotongan yang tidak benar. Itu dua saja. Tetapi maknawiyah haram itu luar biasa. Nipu orang dalam berdagang. Nipu orang dalam berdagang. Apalagi markup. Apalagi korup. Apalagi banyak sekali makan harta anak yatim dan lain-lainnya. Ini dari sesuatu yang diharamkan Allah. Dari sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya hatinya menjadi keras. Mobil bagus, minyaknya oplosan, maka mobil itu nggak jalan. Begitu pula jasmaniah kita, rohaniah kita. Ketika kita masuk dari sesuatu yang haram, maka gelisah jiwa kita. Tapi kalau sudah terbiasa, itu menjadi sirosis. Nah, itulah yang menyebabkan hati menjadi mati atau keras. Kalau begitu Ustadz, bagaimana obatnya? Nah, para ulama mengatakan paling tidak ada 4 obatnya. Paling tidak ada 4 cara mengobati hati yang keras itu sebelum kita lihat ayat-ayatnya. Apa itu yang pertama? Muhasabatun nafs. Coba merenung tentang diri kita. Jadi bangun malam, merenung tentang diri kita. Kalau dunia aja ada tutup buku, ada awal tahun, ya kan? Ada awal tahun, tutup buku, Masya Allah. Kita betul-betul hitung-hitungan untuk dunia kita. Kosnya berapa? Waduh. Kemudian apa keuntungan kita dalam setahun? Loh, mengapa untuk yang pendek kita hitung, untuk yang panjang kita nggak hitung? Namanya kita nggak logik. Katanya kita jenius. Kalau kita dagang, itu ada tutup tahun, awal tahun. Nah, ini juga gitu begitu. Dalam kehidupan akhirat kita seperti itu. Kita betul-betul merenung. Muhasabatun nafs. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Cobalah dihitung sebelum dihitung dirimu. Itu obatnya yang pertama. Karena dunia aja kita hitung-hitungan, ada konsultan lagi. Kalau kita mau bangun sesuatu pakai konsultan. Itu yang pertama. Yang kedua, ajwa ruhiyah. Banyaklah kita datang ke majelis-majelis. Banyak kita datang ke majelis-majelis. Duduk, dengarkan dengan baik. Sehingga hati kita mencair. Sesuatu yang beku itu perlu penghangatan, biar cair. Besi aja yang kaku bisa dilunakkan dengan sesuatu, sehingga dia mencair. Apalagi hati yang awalnya fitrah, bersih. Nah, itu penting sekali. Namanya ajwa ruhiyah. Kita banyak mendatangkan apa? Mendatangkan majlis-majlis agar kita disiram,
agar kita dapat mendengar, agar kita tadi itu merenung tentang diri kita. Ketiga. Apa yang ketiga? Yang ketiga ialah khalwah, menyendiri di malam hari. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di dalam 2/3 malam dia menyendiri di hadapan Allah, menangisi dirinya, merenung tentang perjalanan dirinya. Ya Allah, Kau telah memberikan segalanya kenikmatan. Siapa aku 30 tahun yang lalu, ya Allah? Siapa aku 40 tahun yang lalu, ya Allah? Siapa aku 10 tahun yang lalu, ya Allah? Kau berikan kemudahan segala sesuatu. Khalwah, merenung tentang perjalanan hidup. Nah, yang keempat, ikrar bizzam, mengakui dosa-dosa. Nah, itu banyak sekali dalam doa Kumail, dalam doa Hamzah Simali, dalam doa banyak itu pengakuan, doa Imam Ali Zainal Abidin. Banyak sekali pengakuan diri kita di hadapan Allah. Nah, itulah 4 cara kita membersihkan diri kita. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.